Presiden Director dari ASA, Bapak Projo Sunarjanto, akan memandu kita untuk sharing dari latest performance dan forward business plan di tahun ini. Kita tunggu sebentar ya. Oke, oke. Saya bisa jawab. Iya. Nah, oke. Jadi kalau memang ini blessing juga ya di tempatnya ASA ini ya. Bisnisnya kan ada 3 pilar nih. Satu adalah mobility, yang kedua adalah untuk ekosistem otomotif used car, dan satu lagi adalah untuk logistik ekspres ya, yang namanya Antraja. Kalau kita pilih masing-masing, bisnis rentalnya ini kita tadinya juga pikir bahwa tahun 2020 ini sejak COVID kan pasti terdampak ya customer-customernya ASA ya. Tapi blessing juga bahwa ternyata untuk rental mobil ini nggak turun. Jadi bisa Oke. growth di 2020 sampai akhir tahun itu masih growth sekitar 1-2% rentalnya ya. Tapi yang mengherankan juga di auction, di lelang mobil. Lelang mobil itu tahun 2019 itu yang kita lelang tuh 37.000 unit kira-kira ya. Tapi 2020 ini dilala jadi 44.000. Wah, lebih banyak ya Pak ya? Lebih banyak, makanya Iya. padahal kita kan nggak boleh berkumpul ya. Kalau lelang kan biasanya berkumpul. Nah, Mhm. untungnya kita udah menyiapkan yang digital auction bid online bidding. Nah, ternyata yang karena COVID itu market itu perdagangan mobil bekas itu naik ya. Nah, anehnya kan sebenarnya nggak ada leasing yang mau ngasih ngasih kredit kan. Betul. 80-90% itu belinya tunai. Hmm. Jadi luar biasa ternyata marketnya bahwa karena COVID orang kan mau beli mobil sendiri, nggak mau pakai public transport, nggak mau pakai Grab, nggak mau pakai GoCar, ya. Nah Lebih mereka yang aman. budgetnya 100 juta, mereka mau beli. Kalau beli mobil baru kan nggak nyampe ya, mahal ya. Dia Betul. mereka targetnya ada beli yang mobil yang harganya 100 juta. Nah itu marketnya dilelang. Jadi mobil Hmm. bekas. Nah mobil bekas itu jadi marketnya naiknya lumayan sekitar Hmm. 11-12% di compare dengan tahun lalu ya. Nah, harapan kita setelah PSBB selesai, orang-orang ini kan tadinya kalau mau lelang harus datang ke tempat lelang, balai lelang secara fisik. Tapi karena sudah dibiasakan dengan online bidding, mereka sekarang bisa lihat mobil online ya. Kemudian biddingnya juga online. Nah, yang tadinya biasa 400 orang sekali bidding itu sekarang jadi 700 karena mereka bisa lewat online aja dari rumah ya ikut bidding gitu. Hampir dua Nah, kali ini lipat ya Pak ya? 2 kali lipat Iya. ya. Nah, ini karena apa ya tadi kalau ada yang makin banyak online bidding itu transparansi lebih baik kan, orang nggak bisa di cornering gitu ya. Hmm. Nah, jadi juga ini membuat yang tadinya sudah biasa bidding online dia nggak bakal datang lagi ke tempatnya auction, dia Hmm. bidding aja online gitu. Iya, iya. Jadi volumenya setelah PSBB lewat justru bertambah gitu. Hmm. Mereka juga kan agak worried juga kalau kumpul terus ya. Jadi sekarang ini ada keuntungannya juga mereka udah terbiasa dengan melakukan bidding online. Nah, itu yang menyebabkan
bisnis lelang di tempatnya Asa ini juga growing sampai 12-13%. Nah, nah, yang terakhir adalah pilar yang logistik ini. Ya, logistik ini kalau memang dilihat bisnisnya, logistik secara keseluruhan ini memang menurun. Ya, karena pabrik-pabrik kan banyak yang tutup. Mau ekspor juga kan negara-negara importirnya kan juga lockdown. Ya. Jadi truk ini nggak bergerak sebenarnya. Tetapi karena COVID, e-commerce yang naik, growing. Nah, e-commerce, social media commerce itu growingnya luar biasa. Nah, kita ikut ke bawah gitu. Sehingga kalau kita lihat bahwa growing daripada bisnisnya e-commerce itu kan signifikan ya. Itu yang menyebabkan kita juga grow-nya luar biasa gitu. Kalau tahun lalu kita kan baru mulai tahun lalu ya 2018 pertengahan tahun. Nah, di 2020 ini kita terakhir itu sampai akhir tahun Desember itu kita bisa rata-rata Desember 350.000 parcel per day ya. Itu di Desember. Tetapi kalau pada waktu peaknya, waktu double date itu yang 11-11, kemudian 12-12 itu bisa nyampe 500 sampai 600.000 parcel per day. Banyak banget ya Ya, Pak ya. jadi banyak. Jadi kalau kita ngomong market daripada e-commerce sendiri, itu ya e-commerce tok ya, itu kira-kira 3,5 juta parcel per day marketnya. Ya. Hmm. Jadi kita sih bisa capture sekitar 10% lah. Hmm. Jadi ini juga growing terus gitu. Jadi seperti itu kondisi perkembangannya ASA hari ini. Tapi di lain itu juga kalau kita lihat sekarang government ya, pemerintahan ini kan juga kalau mau beli mobil kan juga uangnya nggak ada nih sekarang. Ya, jadi berupa uangnya sudah dialokasikan untuk penanganan COVID. Tapi kebutuhan mobil tetap ada. Jadi akhirnya mereka sewa aja gitu. Ya, jadi ada market-market baru yang sebenarnya menjadi yang tadinya enggak, sekarang orang berpikir bagaimana saya nggak beli mobil, tapi bisa pakai mobil kan gitu. Ya, jadi investment kan juga mulai berkurangin ya. Jadi mereka yang penting transportasinya ada yang ngadain gitu. Nah itu menjadi kita punya bisnis tuh secara tahunan masih growth sekitar 30% secara total ya Ya, bagus banget ya Pak ya. tahun 2020. Hmm. Makanya harga sahamnya naik ya. Iya Pak, 1 bulan dari 600 ke 800 lebih. Luar biasa. Karena Iya. mereka juga lihat kita punya bisnis kan nggak terganggu ya dengan COVID. Malah jadi diuntungkan ya. Nah, Iya. terus ini aku lihat Pak kalau di logistik ini kan selain antar aja ada yang namanya titip aja Pak. Nah itu mungkin boleh di-sharing Pak perkembangannya bagaimana? Jadi gini, kalau namanya titip aja, pertama kan kita kembangin bisnis yang untuk ekspres ya, ngirim barang ya. Nah, ngirim barang ini bisa kalau pesan satu item aja kita juga kirim. Ya, satu Hmm. item aja di pick up dan deliver. Ya. Nah, itu buat si masyarakat itu sangat menguntungkan buat seller. Karena apa? Dia nggak harus datang ke tempatnya outlet untuk ngintip barang kan. Dia akan diambil di rumahnya. Ya. Even one parcel ya. Nah, tapi kan ada seller-seller yang jualannya tiap hari banyak, ya. Nah, itu kalau kurir yang datang tiap hari ngetok pintu, kebayang nggak inventory dia, Ya. kemudian kerepotan dia nungguin kurir, ya kan? Terus bersentuhan dengan kurir kan risknya juga tinggi dia, ya kan? Nah, itu yang menyebabkan kita bikin yang namanya, boleh dibilang titip aja itu adalah sharing warehouse. Hmm. Sharing warehouse artinya seller-seller ini yang frekuensi jualnya tinggi, mendingan mereka titip di kita. Jadi titip bisa Hmm. olah yang dia di tempat kita, virtual warehouse gitu. Oh, Nah, oke. titip aja ini adalah menyewakan gudang-gudang, menyewakan yang mungkin parsial, nggak perlu satu gudang, tapi dia bisa nyewa misalnya satu lot gitu. Nah, Hmm. kita punya kurir yang nanti ngambil di titip aja tinggal di sebelahnya antar aja gitu. Sehingga efisiensi kan terjadi. Jadi pick up-nya di gudangnya titip aja, terus diambil di hub-nya antar aja, langsung deliver by kurir kan. Praktis ya Nah, Pak jadinya ya. jadi di sana kalau gudang ini di sharing kan berarti kosnya dibagi rame-rame sehingga lebih murah kan. Mm-mm. Nah, itu yang Betul. kita sukain di Medan dan di Jakarta ya. Jadi
kelihatannya antusiasnya seller-seller itu cukup tinggi karena satu administrasinya juga kita beresin, reporting juga diberesin. Kalau barang stok tinggal dikit, mereka dapat report gitu. Dan itu bisa Nah, dicek secara online ya, Pak? bisa dicek online. Jadi seperti gudang dia lah virtual warehouse, tapi fisiknya di kita gitu. Jadi Hmm, termasuk packagingnya segala macam kita aturin gitu. Aduh, luar biasa ya, Pak. Nah, lalu untuk dari bisnis rental, kira-kira berapa peremajaan armada di tahun 2020, Pak? Ya, gini, 2020 itu kita sekitar 4.000 unit ya, mobil yang diremajakan. Kenapa? Tadinya kan targetnya sekitar 4.400-an lah ya. Tetapi kan ada beberapa customer yang saat ini kondisi keuangannya juga nggak mau meremajakan mobil dulu, ya kan? Hmm, Yang agak lama supaya cost-nya bisa lebih rendah. Nah, itu kira-kira 5-10% daripada customer itu minta extend gitu. Jadi hmm, pakai mobil yang ada dulu karena mobil 4 tahun kan kondisi masih bagus ya. Nah, itu yang kita dispose akhirnya sekitar 4 ribuan. hmm. Tapi kita beli mobil barunya sekitar 4.300 lah. Jadi jumlahnya mirip ya dari yang diremajakan sama yang baru. Ini kan tinggal 1-2% aja gitu. Oh. Yang jelas ya. Kita juga takut kalau nggak milih customer semua ditangkap, nanti AR-nya jadi nggak terkol. Jadi Oh, kita meeting customer ya. oke. Jadi kalau bisnisnya ini terdampak dengan COVID apa enggak, itu kita milih juga gitu. Karena uang mahal ini sekarang kan. Oh, oke. Nah, lalu untuk bisnis lelang, Ya, kira-kira di kuartal keempat kemarin, trennya gimana, Pak? Ada oversupply atau tetap diserap? gini. Jadi kalau namanya lelang, yang tadinya dibilang bahwa adanya restrukturisasi kan nggak boleh narik mobil kan. Ya, Hmm, mobil-mobil yang sudah di leasing kan nggak boleh tarik. Tapi hmm, pada kenyataannya kan nggak bisa, itu cash flow daripada perusahaan leasing yang akan terganggu. hmm, Jadi mereka tetap kalau yang nggak bisa bayar, mereka tetap akan tarik. Dan ini kalau penarikan makin tinggi, itu adalah lelang yang sebenarnya paling bagus karena GCG-nya kan lebih bagus itu transparan. Ya, hmm, jadi perusahaan lelang kita itu juga sudah menyediakan tempat kalau dia mau tarikan dari leasing boleh taruh di tempat kita. Jadi nggak usah bolak-balik gitu untuk transportasi dari gudangnya leasing terus ke tempat hmm. lelang. Kalau nggak laku dibawa balik lagi, itu kan costly gitu. Nah, kita sediain tempat untuk mereka titip seperti itu. Jadi seperti titip aja tapi dalam bentuk mobil gitu. Sehingga kalau mau dilelang tinggal didorong aja gitu, ya Oh, deket gitu kan. ya. Costnya jadi lebih murah gitu ya. Hmm, oke. Jadi Lalu, menurut saya sih lelang masih optimis kita bisa growing lah itu. hmm, Tapi tidak oversupply ya. Jadi yang mau makanya kalau kita lihat lelangnya growing dari 37.000 di 2020 jadi 44.000. oke. Nah, lalu untuk antar aja Pak, untuk average daily volume di kuartal keempat kemarin gimana Pak? Lalu juga mungkin Gini, bisa di-sharing tren di kuartal pertama 2021. kalau di kuartal pertama terus kedua itu naik sih karena sejak ada COVID kan kita punya delivery naik. Tahun Hmm, 2019 akhir itu masih rata-rata 50 ribuan. oke. Tapi di tahun 2020 itu udah sekitar 250.000 average-nya ya. Tapi di Desember itu kita kalau melihat average-nya di tahun ini kita akan mencapai sekitar 350.000 sampai 400.000 ya. Hmm, Jadi masih growing significantly dan kalau kita nanti ada yang market sudah mulai makin sering dengan terbiasa dengan online ya hmm, kita harapkan optimal maksimum ya 500.000 lah. hmm. Itu di kuartal, perkiraan di Ya, kuartal pertama ya? tahun enggak maksudnya sampai akhir tahun itu kita expect 500.000 tapi average-nya kalau dihitung rata-rata per hari karena ada low season ada high season biasanya kalau hari Senin itu tinggi gitu kan tapi Oh, kalau hari Jumat itu turun gitu kan jadi harus hmm, rata-rata. Nah, seperti hmm, itu kondisinya.
Jadi kalau average selama setahun kira-kira 300 sampai 350 ribu. Di rata-rata ya dengan 360 hari lah. Oke. Lalu untuk dari ASA, untuk di khusus bisnis antar ajanya sendiri, ada target BEP-nya kapan nggak Pak? Kira-kira bisa Tapi kapan gitu tercapai? Desember kemarin sudah BEP malah untung dikit lah ya. Wah, luar Jadi biasa. ya, sudah mencapai 350 ribu ya. Tapi kalau kita ngomong BEP secara total, secara full year ya, itu di tahun depan ini 2021 ini kita harapkan bisa BEP ya, karena target BEP itu daily pada parcel itu 300 sampai 350 ribu. Ya. Hmm, Kenapa ada average itu? Karena parcel itu kan tergantung size sama weight ya, beratnya sama servisnya, ada yang one day service, ada yang next day, ya ada yang regular. Nah, kalau makin lama makin banyak orang yang ambil yang one day service, itu marginnya lebih gede. Gitu. oh, gitu. Oke, oke. Kalau bedanya dengan seperti ya, Gosen ataupun Grab ya, kalau kita mereka kan one point to point. Ya. Kalau Hmm, kita kan one price, jadi nggak peduli distance, asal di dalam kota ya harganya hmm. sama. Jadi sangat bersaing ya Pak ya, sama yang lain Ya, juga. Hmm, ya. Dan kalau yang lain seperti tadi yang Grab itu kan problemnya dia rider yang sama ngirim dari satu poin ke poin yang lain ya. Jadi itu dihitung distance kan, jarak kan. Ya. Jadi kalau makin jauh ya makin mahal gitu. Kalau kita kan enggak. Nah, tapi hmm. kita nggak bisa 2 jam gitu. Oh iya. Jadi ya kalau one day bisa, tetapi nggak 2 jam gitu. Karena dia harus lewat hub dulu. Hmm, Jadi hmm, kurirnya asa ya kurirnya Antaraja ini hanya bergerak sekitar 3 kilometer. Dan kemungkinan di wilayah itu kan ada kayak satelitnya itu ya. Mereka kemungkinan kurir yang sama akan ketemu dengan seller atau buyer yang sama sehingga mereka lebih apa kenal gitu. iya, betul. Biasa sih saya juga pakai orangnya selalu sama Pak yang ambil. Ya. Iya, Nah itu kan kita nyaman ya. Jadi iya, persoalannya kan jadi, oh ini orang reguler lah yang memang betul. tugasnya untuk ambil lah. Dan kita ada Hmm, tenang. Gitu. Itu yang membuat hmm, sebenarnya bedanya di situ. Kalau yang lain hmm, kan mungkin crowdsourcing yang gonta-ganti yang akhirnya kita nggak familiar gitu. Mau hmm, bukain pintu kan worried gitu. iya. Hmm, hmm. Terus untuk antar aja ini so far udah service di e-commerce apa aja Pak? Kita sekarang sudah main sama Shopee, kemudian Shopee. dengan Blibli, Bukalapak, ya itu lagi diproses lah untuk sudah mulai dah itu. Terus berarti penambahannya tahun ini dengan Bukalapak ya? Ada tambahan e-commerce yang lain Pak? Tahun ini dengan Shopee kita akan lebih gencar ya, karena Shopee Oke. kan volume terbesar ya. Dengan Hmm, Shopee, kemudian dengan Bukalapak, kita hmm. kan sebenarnya kalau mau kerjasama itu problemnya kan di IT-nya. Oh, Ya. Nah, oke. IT itu kan harus connect Betul. supaya kalau enggak kan repot itu. Nah, sistem di masing-masing e-commerce itu berbeda. Hmm. Nah, developmentnya juga seperti Shopee mungkin di Singapura ya kan, terus yang Bukalapak juga di sini. Nah, itu timnya kan harus satu persatu IP-nya supaya bisa di-connect di situ. Hmm, gitu. Perlu waktu untuk proses, tapi luckily ya mereka sih setelah pakai servisnya Antaraja ya lumayan untuk growing the volume lah. Hmm. Lalu untuk tahun 2021 sendiri, untuk total CapEx-nya kira-kira berapa, Pak? Dan juga mungkin bisa di-sharing alokasinya. Oke. Jadi sebenarnya kalau capex-nya kita itu estimasi sekitar 1,3 sampai 1,5 triliun. Nah, ya asa ini nggak kelihatan tapi gede itu capex-nya. Kenapa beli mobil? Ya Mm-mm. kan kalau 4.000 mobil rata-rata 200 juta ya kira-kira cukup lumayan lah investasinya. Nah, pendanaannya kan kita pisahin itu disiplin daripada financing itu harus sesuai dengan bisnis line-nya. Seperti kalau yang mobil itu kita dari banking ya karena di sana kolateralnya bisa mobilnya ya. Kita kemarin bulan April dapat dari Mandiri ya sekitar 1 triliun. Kemarin Desember itu kita masih dapat lagi ditawarin BCA sudah dapat 150 miliar ya. Jadi kalau soal financing kita sudah siap lah untuk itu.
Tetapi bisnis seperti lelang itu cash cow ya. Bisnis lelang itu kan fee based ya. Sehingga kita boleh dibilang liquidity-nya bagus di sana. Tapi yang bisnis Antaraja ini kan perlu pengembangan ya. Jadi buka outlet kita itu udah ada 350 385 poin ya yang ada hub dan point staging namanya. Nah, itu kan sekarang waktu 2020 ini kan banyak ekspansi di situ. Nah, jadi di sini nanti kita akan melakukan yang namanya convertible bond, isu convertible bond ya. Supaya apa? Selama ini kalau Anda lihat kan profitnya ASA turun 2020 ya. Kenapa turunnya? Karena ada bisnis yang memang harus di-finance dengan bank loan. Ya. Nah, bank loan yang kita bridging lah bank loan-nya karena untuk Antaraja. Tapi bisnis Antaraja ini kan nggak punya aset sebenarnya. Jadi kalau mau Hmm. kembang kan dijaminin apa gitu kan? Nggak Iya. bisa gitu. Nah, itu makanya kita harus isu share ya dengan convertible bond. Ya. Nah, convertible bond ini kita ya, akan kalau disetujuin sama OJK kita lagi nunggu second submission, itu 7 tahun punya bonds dengan zero coupon. Ya, jadi di-convert sekitar 15% daripada share-nya lah itu. Nanti 7 tahun kemudian. Jadi Oh. ini adalah bagaimana strategi kita untuk financing setiap line bisnis supaya cash flow-nya matching. Hmm. Jadi nanti capex terbesar bakal ada di Mobil. transportasi ya Pak ya? Mobil ya? Ya, karena itu Oke. heavy asset itu. Hmm. Tapi yang harus diperhatikan di ASA itu, yang namanya fixed asset itu recycle 4 tahun. Ya, setiap 4 tahun dijual kan. Nah, ini yang beda dengan orang-orang yang punya pabrik gitu ya, industri yang punya pabrik. Kalau pabrik kan stay forever lah itu. Lalu kita itu 4 tahun recycle ya kan. Nah, waktu recycle ya ada gain daripada used car value ya. Nah, gain ini dari mana? Gainnya karena harga mobil tiap tahun naik ya. Tiap tahun kan naik kira-kira 10%. Jadi used car ini asal bisa dirawat dan produk mixnya benar ya bisa menguntungkan seperti itu. Lalu kan kemarin ada right issue ya Pak ya? Itu udah terserap berapa dan untuk itu yang existing shareholder-nya menyerapnya berapa persen Pak? Ini, jadi kita bukan right issue, kita belum right issue. Kita baru akan mengeluarkan convertible bond. Ya, convertible bond itu bisa dikonvert menjadi saham, ya, setelah 7 tahun gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan bahwa kita akan isu ini sekitar mungkin Februari kalau ada approval dari OJK. Hmm, Februari ya? Berarti bulan depan ya Ya, Pak ya? ya. Eh, Mudah-mudahan dari OJK nggak ada masalah ya. Jadi kita bisa. lalu kalau kita lihat laporan keuangan, Pak, ini ada beban bunga yang masih cukup besar. Terus juga kayaknya lumayan membebani keuangan ya. Ya. Kira-kira dari pihak manajemen ASA ini melihat level ini ideal atau kira-kira ada rencana buat nurunin posisi utang, Pak? Gini, jadi kalau yang namanya debt equity ratio-nya pasti tetap di sana. Kita comfortable kenapa asetnya ada ya. Hmm. Jadi, kalau kita lihat mau menurunkan bunga memang makanya kita melakukan red issue kan dengan convertible bond ya. Ini adalah tadinya turun kenapa? Karena kita ada dua tahun 2020 ada dua investasi besar. Satu kita mengakuisisi Balai Lelang JPA yang punya Jepang, kita ambil alih jadi sehingga kita punya 51% di situ ya, mereka 49%. Nah itu kan investasi ya. Kalau cash flow-nya ya kita lihat seperti tahun ini ya diperkirakan masih ada profit sekitar 44 miliar kalau untuk lelangnya aja gitu ya. Nah, tapi itu kan bagi dua ya. Kemudian kalau investasi untuk Antaraja itu kan semua dibiayai dari bank. Hmm. Ya, makanya itu kita lagi merubah isun daripada bonds ini untuk membiayain tadi itu utang banknya Hmm. dibayar ya karena investasi untuk bisnisnya Antaraja itu sebagian untuk itu. Berarti Tapi boleh kalau yang dibilang, mobil untuk mobil sama sekali tidak dari right issue karena banking sektor itu sangat membantu kita lah untuk
growing the business gitu. Hmm. Berarti boleh dibilang kalau untuk tahun ini bakal agak turun ya Pak untuk dari Justru naik dong. oh, Kan oke. beban bunganya akan turun, maksudnya beban bunganya akan turun karena kalau sudah Hmm. convertible bond zero coupon kan 0%. Mhm. Oh iya Kalau iya. you misalnya dapat 450 miliar lah Hmm. ceritanya. Hmm. Kaliin Hmm. dengan 7 tahun bunga 8% aja udah berapa itu? Oke. 252 miliar savingnya. Iya. Ya kan opportunity income lah itu. Hmm. Nah, lalu kira-kira gimana Pak strategi perseroan jangka pendek dan jangka panjang untuk di ini? Untuk yang di mana nih? Jadi Eh, kan begini. Kalau rental kan kita tetap growing ya, tapi kita juga hati-hati. Yang namanya rental kan dengan bisnis ini kita perkirakan ekonomi itu akan baru tumbuh 2022. Ya. Nah, di 2021 ini kalau saya bilang ekonomi Indonesia akan seperti lambangnya logo Nike, ya, SWOS gitu. Bukan V, ya. oke. Tapi growing slowly. Tapi Iya. kalau Anda lihat sekarang jalanan macet, orang sudah banyak beraktivitas, itu ekonominya bergerak. Jadi kalau saya lihat gampang, lihat ekonomi itu truk yang kita lihat di tengah di tiap di jalanan tiap hari itu banyak nggak? Kalau Hmm. truknya banyak lalu lalang, itu artinya ekonominya bergerak gitu. Nggak usah teori macam-macam kan? Ya. Jadi kita lihatnya di situ gitu. Nah, kalau vaksin ini sudah mulai, akan makin kenceng lagi. Kemarin Hmm. liburan aja kan gila itu kan. Artinya kan semua orang bergerak keluar itu. Yang dampaknya ya COVID-nya naik lah itu. Tapi kan itu hotel penuh itu. Hotel-hotel bintang itu pada penuh kemarin. Lebaran, liburan itu. Ya kan? Nah, saya lihatnya di 2021 ini masih akan growing, tapi moderate lah. Nanti di 2022, ya, kalau misalnya COVID ini vaksinasinya berhasil, itu orang yang sudah nunggu di rumah berapa bulan itu akan menyebar di mana saja itu. Iya iya, benar sih Pak. Udah nggak betah. Nah, kan ya, jadi Iya. ekonominya. Jadi kalau kita lihat penjualan mobilnya di used car itu 80% cash. Artinya duitnya Hmm. ada, ya, Iya. duitnya ada, cuman uncertainty ini yang bikin orang ini nggak berani spending, ya, Betul. jaga-jaga ini berapa lama gitu kan, terus yang di PHK juga banyak gitu kan. Tapi kalau ekonomi sudah mulai bergerak, ini akan tumbuh semua barengan. Hmm. Iya iya. Ya, setuju Pak. Ya. Lalu pertanyaan terakhir nih Pak dari saya. Kira-kira untuk performance kuartal keempat 2020 ada hint yang bisa di-share ke sahabat Mirai Aset Pak? Ini jadi kalau kita kan reportnya belum keluar, ini baru tanggal Hmm. berapa ya Ya. kan. Tapi kalau kita ngomong mengenai persentase lah, kira-kira lah ya. Kalau revenue kita masih growth 30%, kan. Ya. Tapi kalau bottom line-nya kan Pak saya udah cerita dampaknya tadi ya. Karena ada investasi. Itu baru bisa dikurangin biaya bunganya kalau nanti di 2021. Ya, kenapa? Karena itu kan zero kupon, 0% bunganya. Ya kan? Kalau saya bilang kan itu uang dari langit gitu. Ya kan? Dikasih pinjaman tapi bisa convertible bond 0% gitu. Ya. Nah, itu seperti itu. Jadi saya optimis di 2021 ini biaya bunganya akan turun drastis, kemudian revenue growth-nya akan stabil di secara total ya, bisa 20-30% lah. Oke. Eh, Mungkin kita boleh jawab beberapa pertanyaan dari eh, sahabat-sahabat Mirai Aset yang di sini Pak. Ya, silakan. Iya. Jadi untuk performance antar aja setelah PSBB relaxation itu naik nggak Pak? Lalu kira-kira Begini, menurut Bapak kalau habis nanti kita udah vaksinasi masih bisa naik lagi atau gimana? ini, ini seperti kita sendiri ya. Kalau sudah biasa hidup dengan e-commerce ya, belinya online, mau nggak ke mall lagi? Rasanya behaviornya akan berubah ya. Orang Lebih akan praktis udah ya? mulai lebih praktis kan, Iya. dan lebih walaupun vaksin selesai ya bukan berarti aman ya, Hmm, tetap orang masih takut betul, lah betul. selama belum ada proven. Nah ini perlu waktu beberapa tahun lah untuk supaya pulih. Jadi kebiasaan belanja online ini tidak akan hilang,
ya. Bahkan orang akan mulai berubah. Jadi seperti di China itu, kita sekarang ini baru sekitar 1-2% dari ekonominya kita itu yang pakai online. Mhm. Ya, tapi kalau sudah makin lama, sekarang ini rata-rata masih beli barang online itu harga di $25 US dollar Mhm. per parcelnya, per pembelian. Tetapi kalau orang sudah biasa beli TV online, makin lama makin tinggi kalau tingkat kepercayaan e-commerce-nya makin bagus ya. Barang yang sesuai dikirim. Nah, itu membuat orang makin lama makin berani belanja dengan tiket item yang lebih tinggi. Ya. Mhm. Nah, itu yang akan membuat bahwa makin lama orang akan makin males untuk belanja di luar. Ya. Jadi Iya. ini kita bisa lihat seperti mal-mal itu mulai sepi kan. Seperti Mangga Dua, segala macam orang udah pakai di Mangga Dua itu untuk packing. Ya kalau kita jalan ke Mangga Dua, Square, segala macam yang jualan elektronik itu, mereka kerjanya sekarang packing karena jualannya online. Hmm, oke, Karyawan oke. kan lebih sedikit, Betul. ya jadi ke cost-nya Jadi turun gitu. lebih efisien ya dari segi cost juga untuk pebisnis. Eh, Terus juga Pak, ini untuk Tokopedia kan punya toko cabang. Ini kira-kira eh, ada efek ke titip aja nggak? Jadi kayak Eh, virtual warehouse-nya itu ada pengaruh nggak? enggak, karena yang namanya titip aja itu kan konsolidator ya. Jadi Mm-mm. beberapa seller kalau yang mau nggak mau pusing kan dititipin ke situ. Tapi kalau yang namanya toko yang gudang-gudangnya apa boleh dibilang kios lah ya, Mm-mm. kios-kiosnya seperti Grab kios segala macam, itu mereka volumenya nggak bisa besar karena tokonya Mm-mm. kecil ya. Oke. Nah kalau kita kan memang spesialis gudang gitu, jadi Mm. lebih di situ bedanya. Jadi Oke. nggak pengaruh. Dan kita bukan berarti mau ngambil semua ya, nggak mungkin Oke. lah. Tapi kita yang seller yang frekuensinya tinggi ya, jadi jual beli apa beli jualannya tinggi kan berarti daripada rumahnya didatengin terus kan mendingan udahlah orang lain yang kerjain. Mm-mm. Lalu terkait dengan convertible bonds nih Pak, tadi kan convertible bonds sendiri bunganya 0% ya. Ya, Lalu untuk ini kan nantinya mengurangi beban bunga yang harus ya, dibayarkan kan untuk ya. perusahaan. Nah, ini turun berapa persen Pak? Kira-kira. Ya gini aja, kalau kita 450 miliar dah, misalnya uang yang masuk ya, kamu lihat opportunity cost-nya kan 8% lah misalnya ya. Nah, tinggal kali aja, setiap tahun 8% kali 450 miliar kan kira-kira berapa itu? Oke, oke. Itu savingnya sekitar itu 30 miliar lebih kan. Hmm. Lalu kira-kira dari ASA ada rencana digitalisasi nggak Pak Ya, untuk efisiensi cost? Misalnya mungkin kayak diantar aja tadi kan butuh lebih banyak IT ya kalau ada ya, kerjasama yang baru. ya. Jadi digitalisasi itu nggak bisa dipungkirin harus ada. Jadi Mm-mm. seperti rental mobil ya, kita juga sudah ada yang namanya share car. Ya, share car itu kalau mau sewa mobil nggak usah macam-macam, pakai pendaftaran, habis itu pakai handphone, pakai gadget, buka tutupnya, kemudian Oh, dicas ke kartu kredit. Ya, oke. jadi itu kan sudah kita udah lakukan bahwa orang sekarang takut kalau naik Grab atau naik taksi kan ketemu supirnya kan kita nggak tahu Mm. dia Mm. siapa enggak gitu kan. Tetapi kalau dia kemudikan sendiri kan dia merasa aman. Ya, Iya, betul Pak. jadi mereka lebih baik pakai seperti itu. Nah, kita udah fasilitasi ini. Jadi udah Hmm. setahun kita develop, kita udah ada beberapa gedung dan area yang kita sudah standby di situ. Oke. Jadi itu yang kita tambah terus untuk digitalisasinya. Dan ini adalah pembelajaran kalau one day nanti ada yang namanya EV, mobil listrik. Mm-mm. Ya, kalau mobil listrik sudah ada, ini paling cocok. Jadi di Oh, parkiran, di cas, ya kemudian kalau ada yang mau sewa ya tinggal buka buka tutup sama handphone, ya langsung dipakai gitu. Jadi kita udah menyiapkan diri untuk itu digitalisasi. Nah, untuk Antaraja, kita kan memang bisnisnya itu aim-nya adalah fokus di teknologi untuk ekspedisi, delivery last mile-nya. Kita pasti itu. Makanya kita nggak membuka outlet-outlet. Kalau Anda mau lihat counternya Antaraja di mana, nggak ketemu, ya mm-mm. kan? Yang Mm-mm. ada adalah ya udah pakai handphone apps gitu kan.
Nah, Mm-mm. itu menyebabkan kita itu cost-nya lebih saving gitu. Oh, Nah, oke. itu udah wah, digitalisasi seperti itu. Trackingnya juga demikian. Anda kalau pesen ya, mulai diambil barangnya sampai di mana nyampainya itu selalu ada reportnya, ya kan? Iya. Nah, kita bisa Itu langsung yang lihat di apps-nya ya, Pak ya? iya. Jadi itu kan sebenarnya satu ya itu. Kalau prosesnya kan si customer nggak perlu tahu lalu pakai teknologi apa segala macam. Yang penting barang gua nyampe tepat waktu, aman, terus saya bisa tracking kalau ada di mana gitu loh. Ya, jadi kepastian itu sangat penting buat si customernya. Jadi itu yang membuat kita selalu mengembangkan itu. Ya, jadi nanti ada bisnis lagi yang suatu saat kita akan kembangkan yang namanya cross border. Cross border itu apa? Kita punya partner kan ada SF dari China ya. Nah, itu kan mereka juga sudah punya seperti delivery express itu. Outletnya juga banyak dia. Sehingga kita kalau sekarang ini kan banyak mengkonsumsi produk-produk dari Cina yang datang ke sini ya. Ya, kita Mm-mm. jual lewat e-commerce gitu. Nah, kita pengennya dari Indonesia itu ada yang di balik ekspor ke China gitu. Mm-mm. Jadi produk-produk UKM itu kan mereka juga perlu itu sebenarnya barang-barang dari Indonesia gitu, yang produk-produk untuk UKM ya. Nah, kita nggak perlu marketing di situ, kita jual lewatin si SF Express itu untuk mendistribusikan produk kita itu, UKM UKM ini. Dan buat si yang import ke Indonesia, kalau kargonya bolak-balik kan lebih efisien, terisi Iya, penuh, ya kan? iya. Nah itu kalau UKM itu kan nggak mungkin bisa ngisi satu kontainer full, ya Mm-mm. mungkin separuh kontainer, seperempat kontainer, tapi kalau dikonsolidasi jadi satu kontainer, nah di sana distribusinya lewat partner kita gitu. Jadi Mm-mm. di sana bisa supaya dolar kita juga nggak habis gitu kan. Mm-mm. Wah, jadi menarik banget ya Pak Projo. Jadi bukan hanya rencana setahun dua tahun, tapi jangka panjangnya dari asal juga udah mikirin banget ya. Ya. Ya, Eh, untuk ini ada pertanyaan ya. Jadi iya, apakah kompetitor besar yang tidak meniru teknologi? Kalau iya. teknologi itu gampang ditiru, ya, tinggal kalau punya duit tinggal beli, gitu kan. Tetapi yang nggak bisa itu adalah culture, ya, culture daripada yang namanya kurir, culture daripada teamworknya, kemudian harus merasa bahwa kerja kerja di kurir itu bukan sesuatu yang hype ya. Jadi orang senang gitu kerja di kurir, enggak. Tetapi kalau mereka bisa mendapatkan value yang baik bahwa makanya kenapa kurirnya disebut satria ya. Hmm. Satria itu adalah untuk keluarga dia, untuk yang terima barang. Saya selalu cerita itu adalah moment of truth kurirnya. Saya selalu cerita begini. Kalau kamu lagi ada anniversary, kemudian datangnya besok barangnya, hadunya suaminya, nggak ada arti kan itu. Marah-marah Pak. Iya. Nah, itu. Aduh, Jadi iya, iya. mereka adalah you deliver the moment gitu loh. Ya, Jadi kalau ada value tersendiri juga ya. iya. Karena kita Mm-mm. nggak mau seperti yang lain lah itu. Jadi harus ada diferensiasinya seperti itu. Mm-mm. Wah ini jadi menarik banget nih Pak, penjelasannya juga udah jelas banget. Jadi makasih banget nih Pak Projo sore ini untuk Ya, sharingnya sama sahabat-sahabat Miraset. Eh, oke. oke. Mm-mm. Oke. Stay safe semua Makasih. ya. Ya, stay Ya, safe. thank you.